Ini potret Sang Jenderal Matius Fahiri saat masih SMA, hingga Kapolda Papua. Siapa yang tak menyangka, seorang alumni dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 di Kota Jayapura, Papua, bisa menyandang gelar jenderal berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, atau berpangkat Bintang 2, di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Sosok tersebut adalah MDF, atau yang dikenal dengan nama Matius D. Fahiri. Ransiki Manokwari. Kini ibu kota Manokwari Selatan menjadi tempat dari lahirnya seorang Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fahiri. Bapak dari seorang Matius Fahiri bernama Natalis Yame Fahiri, seorang letnan kolonel purnawirawan, asal Bade, suku Auyu. Sementara ibu dari seorang Matius Fahiri bernama Marta Kabuare, merupakan seorang perawat, asal suku Inanwatan, yang orang tuanya juga anggota Polri. Matius Fahiri merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Sejak kecil Matius sudah ditempa dengan situasi yang membutuhkan tenaga ekstra. Pada usia belum 2 tahun, Matius sempat mengalami batuk dan kejang hingga mati suri yang mengakibatkan kesulitan bicara. Syukurnya Matius memiliki seorang adik bernama Luther Fahiri, yang membantu dalam mendampingi Matius, sehingga kondisi Matius perlahan membaik, dan kembali normal seperti sedia kalanya. Kisah hidup seorang jenderal polisi ini tak menetap alias sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti orang tuanya yang merupakan abdi negara. Peristiwa OPM pada tahun 1967 sampai tahun 1968, menyebabkan Matius sekeluarga mengungsi ke rumah kakeknya di Manokwari. Tak hanya itu, karena sang ayah Matius adalah seorang dandis di Ransiki saat itu, sehingga Matius bersama saudara-saudaranya sering berpindah-pindah tempat tinggal, mengikuti orang tuanya bertugas. Selain di Ransiki Manokwari, Matius juga pernah di Bovendigul pada tahun 1970, hingga di Kepi. Di Kepi, Matius Fahiri mulai mengenal bangku sekolah, mulai dari pendidikan dasar. Selain di Kepi, Matius juga tercatat pernah bersekolah di SD YPK Merauke pada 1981. Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya di Merauke, Matius kemudian berpindah ke Jayapura untuk melanjutkan pendidikannya di SMP YPPK Teruna Mulia Argapura. Selang 6 bulan kemudian, sang ayah dimutasikan ke Wamena, sehingga Matius melanjutkan pendidikan di SMP YPPK Santo Thomas Wamena. Setelah lulus Matius melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 2 Jayapura. Selama bersekolah Matius berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Semasa SD di Merauke, Matius harus berjalan kaki dari Pelayaran Baru menuju Ermasu. Saat SMP di Jayapura, Matius harus berjalan kaki dari Bayangkara menuju Argapura. Berpindah SMP ke Wamena pun, Matius harus berjalan kaki dari Polres ke sekolah Santo Thomas. Masuk bangku SMA di Jayapura, Matius masih harus berjalan kaki dari Bayangkara menuju Dok 9, untuk sampai ke sekolahnya. Melihat proses hidup yang dilalui oleh seorang Matius Fahiri ini, lelaki yang sedang menjabat Kapolda Papua ini pun tidak mempersoalkan apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan keluarganya. Melainkan sebaliknya Matius justru sangat bersyukur. Sebab dengan berjalan kaki dirinya bisa menjadi lebih kuat dan termotivasi untuk bagaimana mempersiapkan dirinya sebaik mungkin sejak dini dalam upaya meraih masa depan. Selain berjalan kaki, kalau di Jayapura itu kan terkenal dengan istilah leften atau menumpang kendaraan orang lain, seperti mobil belakang kosong, truk ataupun sejenisnya. Kendati sering juga meleften kendaraan, nampaknya proses ini membuat dan mengasah mental dari seorang Matius Fahiri untuk menjadi lebih baik dan kuat. Matius yang tinggal di Bayangkara saat itu, memiliki tempat yang menjadi populer. Saat itu adalah di Lumba-Lumba, karena di situ ada penjual pisang goreng yang enak, yang selalu menjadi tempat nongkrong Matius dan teman-teman sekolahnya saat itu. Saat menempuh pendidikan umum di SMA Negeri 2 Jayapura, sosok seorang Matius yang pendiam ini ternyata memiliki prestasi dalam dunia olahraga. Semasa sekolah, kegiatan ekstrakurikuler yang ditekuni oleh seorang Matius Fahiri adalah atletik cabang lari. Cabang olahraga atletik itu membuat Matius Fahiri cukup sukses memenangkan kejuaraan tingkat sekolah sampai nasional.
Bahkan Matius bersama kontingen Papua lainnya saat itu berhasil membawa piala presiden pertama ke Papua. Matius waktu sekolah dikenal tidak nakal. Seusai sekolah Matius sering habiskan waktu di lapangan Mandala untuk mengasah bakat olahraganya bersama Pak Hamzah teman Matius. Selanjutnya, bakat itu harus diasah. Jangan ditinggalkan atau diabaikan. Menurut Matius Fahiri, setiap orang mempunyai bakat tertentu, tapi tidak semuanya mau menajamkannya. Tentu sangat disayangkan bila adanya bakat yang dimiliki tidak dikembangkan. Padahal bakat juga penting untuk diasah karena bisa menjadi bekal menghadapi kehidupan nyata. Bisa jadi alternatif pekerjaan, munculkan optimisme dan produktivitas serta membiasakan diri terbiasa dalam ketekunan. Untuk itu, Irjen Pol Matius Fahiri mengajak setiap generasi muda untuk terus mengasah dan meningkatkan bakat lewat kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mempersiapkan diri jauh lebih baik. Meskipun lewat berkompetisi, kita tetap harus bangun hubungan baik dengan sesama generasi muda seperti pertemanan. Dengan harapan ketika dipertemukan kembali apa yang dulu pernah dilakukan bersama akan menjadi cerita indah yang tidak pernah dilupakan. Pertemanan itu satu kekuatan bagi bangsa dan negara dalam mengisi ruang-ruang pekerjaan untuk membangun. Jadi teman itu jangan ditinggal, sebab sesungguhnya teman dan saudara itu yang bisa saling melihat ketika kita susah. Itulah yang namanya teman sejati. Bagi Matius Fahiri bertugas di Papua bukanlah hal yang baru, sebab sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Papua. Berpengalaman di Brimob, bahkan Fahiri beberapa kali diterjunkan dalam operasi di Papua seperti Operasi Nemangkawi, Operasi Damai Cartens dan Operasi Seroja. Matius sendiri merupakan Jenderal Bintang 2 lulusan Akademi Kepolisian 1990 yang berpengalaman di bidang Brimob. Selain itu, Matius juga beberapa kali menempuh pendidikan militer seperti Stik Petik 2001, Sespim Polri 2005, dan Sesko TNI 2018. Selama mengabdi di institusi Polri, Matius pernah menjabat sebagai Danton 32B Sat Brimob Polda Kalsel, Wadanki 1B Sat Brimob Polda Kalsel, kemudian Danki 1A Sat Brimob Polda Kalsel, Pasiops Detasemen A Pelopor Sat Brimobda Kalsel, termasuk Pamakor Brimob Polri, Danki Resimen I Pelopor Kor Brimob Polri, Kasiops Sat Brimob Polda Papua. Matius juga pernah menjabat sebagai Wakasat Brimob Polda Papua, Kasat Brimob Polda Papua tahun 2014, kemudian menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Kor Brimob Polri tahun 2018, kemudian pernah menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat tahun 2020, Wakapolda Papua tahun 2020, dan Kapolda Papua tahun 2021 sekarang.